Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Quratul Ayun dengan NIM T 2019-8023 dari kelas Biologi 1 2019 IAIN Jember. Di sini saya akan mempresentasikan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pada mata kuliah fikih. Baiklah, langsung saja. Materi pertama adalah sebab perbedaan arti. Poin pertama yaitu kata-kata mustarak. Kata mustarak ialah kata-kata yang mempunyai makna rangkap atau multi makna. Poin yang kedua yaitu pengertian suruhan dan larangan. Di kalangan fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata suruhan atau larangan. Biasanya berbentuk fi'il amar, fi'il mudhari yang disertai huruf lam amar dan kalimat berita yang bermakna suruhan. Apakah menunjukkan wajib atau wajib perbuatan yang disuruh atau sunat, atau menunjukkan irsyad atau hanya sekedar petunjuk. Poin yang ketiga yaitu kata-kata mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafal khas yang tidak diberi qaid atau pembatasan, yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan muqayyad adalah lafal khas yang diberi qaid yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Yang keempat adalah kata-kata hakiki dan majazi. Suatu kata kadang dipakai dalam arti hakiki atau makna yang sebenarnya, dan kadang dipakai dalam arti majazi atau bukan makna yang sebenarnya. Sebagai aturan pokok sudah disepakati oleh para fuqaha bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki, maka arti majazi tidak boleh dipakai. Poin kelima yaitu istisna atau pengecualian setelah serangkaian perkataan. Contoh perbedaan pendapat dalam memahami surat An-Nur ayat 4-5. Nah, di sini terjemahnya adalah, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, orang yang menuduh itu, dengan 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, dalam ayat ini terdapat 3 ketentuan hukum, yaitu yang pertama hukum dera, yang kedua penolakan persaksian, dan yang ketiga kefasikan. Kemudian ada pengecualian, kecuali mereka yang bertaubat. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat ulama sebagaimana berikut. Yang pertama, menurut jumhur ulama, pengecualian itu dikaitkan kepada keseluruhan atau 3 ketentuan hukum tersebut. Nah, yang kedua, sebagian ulama, pengecualian itu dipertalikan dengan 2 ketentuan hukum yang terakhir. Dan yang ketiga, menurut pendapat yang ketiga adalah hanya kepada hukum yang terakhir saja. Materi selanjutnya adalah sebab perbedaan riwayat. Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fikih dalam hal periwayatan dan penerapan hadis meliputi. Yang pertama adalah keberadaan hadis. Ada banyak sekali kasus di mana periwayatan hadis-hadis tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta bahwa domisili sahabat yang meriwayatkan hadis itu berbeda-beda. Yang kedua, disebabkan oleh periwayatan hadis-hadis doif. Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapannya pada hadis yang dalam faktanya doif atau lemah dan tidak dapat dipercaya. Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadis doif digunakan untuk melakukan kias atau deduksi analogis. Dan selanjutnya itu karena persyaratan penerimaan hadis. Perbedaan lain di kalangan para ahli fikih di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadis. Jadi 3 hal ini itu dapat menyebabkan perbedaan riwayat. Pembahasan selanjutnya adalah sebab perbedaan sumber dalil. Yang pertama, Al-Quran ditinjau dari segi dilalahnya. Di sini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama, nas yang qot'i, dalalahnya adalah nas yang tegas dan jelas maknanya. Tidak bisa ditakwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar nas itu sendiri. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah ayat yang menetapkan kadar pembagian waris.
pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukuman had zina sebanyak 100 kali dera, dan sebagainya. Lah, ayat-ayat yang menyangkut halal tersebut maknanya jelas dan tegas dan menunjukkan arti dan maksud tertentu, dan dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad. Dan yang kedua adalah nas yang zani dalalahnya. Nas yang zani dalalahnya adalah nas yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil atau nas yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena lafadznya mustarak atau homonim, ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dilalah isyaratnya, iktidonya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah fatwa sahabat dan kedudukannya. Nah, dalam hal ini yang menjadi perselisihan adalah terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar dari hasil ijtihad mereka sendiri, dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Sedangkan kalau yang dari misalnya sahabat itu menyampaikan sesuatu yang dari Nabi gitu, jadi para ulama kalau yang seperti itu sudah setuju. Jadi yang menyebabkan perbedaan hanya yang dari hasil ijtihad dari sahabat-sahabat. Selanjutnya yaitu subjek dan hakikat kehujahan ijma. Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subjek atau pelaku ijma dan hakikat kehujahannya. Sebagian memandang ilmu ijma sahabat sajalah yang menjadi hujah. Yang lain berpendapat ijma ahlul baitlah yang menjadi hujah. Yang lainnya lagi menyatakan ijma ahlul Madinah saja yang menjadi hujah. Nah, mengenai hakikat kehujahan ijma, sebagian menganggap ijma menjadi hujah karena merupakan titik temu pendapat. Yang lainnya menganggap hakikat kehujahan ijma bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari as-sunnah. Selanjutnya, ikhtilaf di sekitar qiyas. Sebagian mujtahidin seperti ulama Zahiriyah mengingkari kehujahan qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima qiyas sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Walaupun juga terdapat beberapa dalam hal-hal yang patut dijadikan ilat hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas. Selain 4 di atas, perbedaan sumber dalil juga dapat disebabkan keberadaan hadis, periwayatan hadis dhaif, dan persyaratan penerimaan hadis, seperti yang sudah dipaparkan pada sebab perbedaan riwayat. Materi berikutnya adalah sebab-sebab kontradiksi dan pengunggulan dalil. Nah, sebenarnya jika hadis yang dipakai adalah hadis sahih, maka tidak akan terjadi kontradiksi antara Al-Quran dan hadis secara hakiki. Karena pada dasarnya Al-Quran itu kan firman Allah, sedangkan hadis adalah perlakuan atau perkataan yang dilakukan oleh Nabi kan. Lah, Nabi pastinya tidak akan jauh-jauh dari Al-Quran, baik perlakuannya maupun perkataannya. Jadi kontradiksi yang terjadi sebenarnya adalah pada pemikiran orang yang membaca Al-Quran atau hadis tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah sebab ijtihad dengan qiyas. Lah, ijtihad dengan metode qiyas dapat menghasilkan berbagai perintah atau taklif baru, baik itu perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu yang sama hukumnya seperti terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Materi yang terakhir adalah sebab perbedaan kaidah usul fikih. Maraknya kajian usul fikih setelah Imam Syafi'i sebagai penemu usul fikih terus berkembang yang diwarnai oleh kecenderungan yang berbeda dalam memutuskan kaidah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang memang sudah jauh terjadi sebelumnya. Namun pada masa itu tampak jelas aliran usul fikih mengkristal menjadi 3 aliran. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.